wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Afifah Miftah Hasanah, Akbar Muswanulin. Hari ini materi kita tentang teks anekdot. Apakah ada yang masih ingat materi minggu sebelumnya itu tentang teks apa? Eksposisi. Ya. Ada yang tahu pengertian dari teks eksposisi? Coba yang di sebelah kiri. Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan, menjelaskan, memaparkan gagasan atau ide pokok suatu objek. Apakah ada yang mau menambahi apa pengertian dari teks eksposisi? Sama. Ya benar. Yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, teks eksposisi itu biasanya berisikan tentang informasi yang faktual, jelas dan padat. Dari teks eksposisi itu terdapat struktur teks eksposisi. Apakah ada yang tahu struktur dari teks eksposisi? Coba sebelah atas. Yang pertama tesis, kedua argumentasi, ketiga Tidak benar. Jadi dari dalam teks eksposisi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua ada argumentasi. Argumentasi itu terbagi menjadi 3, argumentasi pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang terakhir itu penegasan ulang. Jadi Ibu mengulas kembali tentang teks eksposisi. Pada materi hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan tentang teks anekdot. Dalam teks anekdot ini terdapat kompetensi dasarnya yaitu pada 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Semuanya pada punya buku ini? Ya. Buka di halaman 68 tentang teks anekdot. Sebelum Ibu memulai, terdapat tujuan pembelajaran pada teks anekdot yang mana terbagi menjadi 2. Yang pertama, kalian mampu mendata pokok-pokok isi teks anekdot dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot dengan tepat. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian teks anekdot, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pengertian dari teks anekdot. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian teks anekdot, apakah ada yang mau menjelaskan apa itu pengertian dari teks anekdot? Ada yang mau menjelaskan? cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengisahkan. Apakah ada yang mau memberi pendapat lebih, pendapat lain? Teks yang menceritakan tentang peristiwa konyol atau jengkel yang mengandung tawa. Ya. Jadi pengertian dari teks anekdot itu, teks anekdot merupakan sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Biasanya teks anekdot itu cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Kemudian dalam teks anekdot itu terdapat sindiran atau kritik yang diberikan oleh seseorang. Nah, di dalam teks anekdot itu terdapat tujuan dari teks anekdot, yang mana sebagai sarana untuk membangkitkan tawa pembaca, menghibur hingga mengkritik. Kemudian di dalam teks anekdot itu terdapat fungsi teks anekdot, yaitu sebagai hiburan dan intermezzo yang dilengkapi dengan sindiran atau kritik terhadap suatu hal. Nah, contohnya terdapat pada contoh yang ada di depan. Ini terdapat kepala seseorang yang di dalamnya itu terdapat kepala lagi, dan di depan kepala tersebut itu terdapat uang. Nah, di sebelah pinggir ini ada bacaannya suap uang kayak gitu. Nah, kayak ada suap uang. Jadi maksudnya di sini itu terdapat fungsi yang mana teks anekdot itu merupakan ilustrasi yang lucu, tetapi itu dia menyindir bahwa ada seseorang yang disuap dengan uang kayak gitu. Misalnya kayak
terdapat ciri-ciri dari teks anekdot yang mana ya terbagi menjadi 6. Yang pertama itu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Dan yang kedua itu teks anekdot diceritakan secara singkat, padat dan jelas. Yang ketiga menampilkan tokoh-tokoh terkenal atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang keempat memiliki sifat yang lucu, menarik, fleksibel tetapi menyindir. Yang kelima menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Dan yang terakhir terselip kritik dan mengandung makna tersirat. Nah, ini terdapat di dalam teks anekdot terdapat isi pokok teks anekdot. Ini ketiga contoh ini merupakan anekdot. Jadi isi dari teks anekdot itu terbagi menjadi 3. Pertama itu ada masalah yang dibahas. Maksudnya masalah yang dibahas itu kayak masalah apa yang akan dibahas dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua unsur humor. Maksudnya terdapat kelucuan apa yang ada di dalam teks anekdot tersebut. Dan yang terakhir yaitu makna tersirat yang disampaikan. Jadi di dalam teks anekdot itu ada makna yang tersirat. Nanti isi pokok apa dalam teks itu yang maknanya tersirat. Nah, ini contoh teks anekdot. Apakah ada yang mau membacakan contoh dari teks anekdot ke depan? Ada yang mau baca? Dua orang. Oh, jadi bagi kasihan kan? Jadi ini contoh teks anekdot yang mana judulnya itu dosen yang juga menjadi pejabat di kantin sebuah universitas. Laras dan Rani, 2 orang mahasiswi sedang berbincang-bincang. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatiin sih, Mas. Ya, Rani, tahu sebabnya. Barangkali saja belum sampai atau Anda tidak mau berdiri, bukan itu sebabnya, kan? Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut posisinya diduduki orang lain. Nah, tadi terdapat contoh teks anekdot. Ibu akan menjelaskan tentang isi pokok teks anekdot. Nah, jadi tadi terdapat judul yang mana judulnya itu dosen juga menjadi pejabat. Nah, Mas, tadi kan dalam isi pokok teks anekdot itu terdapat bagian-bagian kan. Nah, masalah yang dibahas dosen yang merangkap jadi pejabat. Jadi maksudnya di situ dalam percakapan tadi itu bahwa seorang dosen yang merangkap jadi pejabat juga. Jadi dia mengajar juga di suatu universitas dan dia juga menjadi seorang pejabat. Jadi dia menjabat menjadi seorang dosen dan menjabat juga sebagai seorang pejabat. Jadi itu termasuk makna tersirat. Nah, dalam kedua cerita tersebut ia mengandung humor, ada yang berupa sindiran, akan membuat kelompok-kelompok untuk mengerjakan latihan. Kita akan mengerjakan latihan, bagiannya kalian bentuk beberapa kelompok. Pokok yang terdapat dalam teks anekdot yang Ibu jelaskan tadi, nanti Ibu tampilkan kembali. Nah, jadi itu kan ada sebuah contoh tuh kan. Dalam satu kelompok itu kalian diskusikan terdapat apa aja bagian-bagian dari teks anekdot yang dijelaskan tadi, isi pokoknya. Kemudian kalian dalam satu kelompok cukup 1 lembar aja itu dibikin, terus nanti diatur. Nanti
Coba dulu. Dua orang sahabat. Perhatikan semuanya. Jadi waktunya udah selesai ya. Ini adalah salah satu kelompok mau menjelaskan tentang hasil diskusinya. Apakah ada yang mau memberikan hasil diskusi tentang kelompok teks anekdot? Isi pokok dari teks anekdot yang berjudul puisi dan mahal. Di sini ada masalah yang dibahas, yaitu puisi dengan harga yang mahal. Adapun masalah unsur humor dari teks anggota DPR memang masih belum miliar. Cuma buat dipisah. Padahal puisinya sama saja dengan puisi di rumah. Itu terdapat unsur humor di sana karena jawaban anak sangat tersebut. Di mana puisi DPR itu disamakan dengan harga yang bermiliar-miliar, padahal sama saja seperti puisi di rumah. Silakan Mas saya Kedua di sini menjelaskan bahwa puisi DPR ini tidak didapatkan dengan susu dari hasil jerih payah, melainkan dari blog yang bermiliar-miliar atau dengan sokongan. Alasan dimasukkan sebagai teks anekdot yaitu karena adanya unsur humor, kemudian kritikan kepada para DPR yang rela menghabiskan uangnya bermiliar-miliar hanya untuk mendapatkan di DPR atau jabatan sebagai DPR. Sekian dari saya, terima kasih. Tentang teks anekdot, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan pada materi teks anekdot? Ya. Dari penjelasan Ibu Meli tadi tentang teks anekdot dan satu tematika yang menjelaskan tentang isi pokok teks anekdot, saya akan menyimpulkan teks anekdot yang berisi pengertian yaitu sebuah cerita atau teks yang berisi sifat lucu tetapi mengandung kritikan juga dan memiliki tujuan, fungsi, ciri-ciri dan isi pokok. Tentang ciri-ciri yang satu berupa teks yang sekalinya penggunaan, sebuah teks anekdot diceritakan berdasarkan tiga pengertian tokoh-tokoh atau ciri yang kedua dengan sifat sehari-hari atau seperti empat memiliki sifat lucu, menarik, fleksibel, tetapi juga menyindir. Lima menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang terhubung secara umum dan realistis. Nah, kesulitan kritik dan mengandung makna istilah. Kemudian isi pokok, yakni ada tiga. Satu, masalah yang dibahas. Dua, unsur humor. Dan tiga, materi. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu tugasnya kalian mencari contoh dari teks anekdot, temanya bebas, boleh referensi dari Google, tetapi tidak boleh sama. Itu satu orang satu contoh teksnya. Sudah Ibu tutup, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.